Oke, what's up? Kembali lagi dengan Leomdaun di sini. Kali ini Leomdaun akan membagikan kembali alur cerita dari drama Korea yang berjudul Please Send Me a Fan Letter. Kali ini kita memasuki episode yang ketiga. Episode yang ketiga dimulai dari Han Kang-hye yang berhenti merokok menggantikan kebiasaannya itu dengan memakan permen. Lalu dia melihat Jung Seok masuk ke ruangan seni sambil membawa sebuah kotak hadiah dan dia pun mengikutinya. Dan dia pun diam-diam mengawasi Jung Seok yang entah sedang apa di sana. Hyeri menyemangati Jung Seok yang sedang bermain basket. Sedangkan si gadis berkacamata yang bernama Yeon-hye sedang membaca artikel Kang-hye. Kang-hye hanya bisa tersenyum saat temannya itu memujinya. Mereka berdua memuji Kang-hye yang kelak pasti akan menjadi aktris top dan mempunyai klub penggemar. Namun Kang-hye menyombongkan dirinya karena dia memang sudah mempunyai klub penggemar. Diam-diam Hyeri memberi kode kepada Yeon-hye untuk berbicara soal rencana mereka. Dia memberitahu Kang-hye kalau ada yang memberikan hadiah untuknya di lokernya. Mereka berpura-pura senang akan hal itu. Namun di belakangnya Hyeri terlihat senang karena rencananya berhasil. Namun Yeon-hye tampak merasa bersalah. Kang-hye membuka lokernya dan terlihat ada dua kotak hadiah yang sama di sana. Dia mengambil salah satu kotak tersebut dan membukanya. Dia mengira kotak yang dia ambil adalah hadiah dari Jung Seok, yang padahal hadiah itu di kotak yang satunya lagi. Dia membaca surat itu namun seketika ekspresinya berubah ketakutan dan menjerit. Dia menjatuhkan kotak tersebut yang berisi surat berdarah dan bangkai burung. Siswa lainnya pun menjadi heboh dan Kang-hye semakin ketakutan hingga lemas dan berhalusinasi. Beruntung Jung Seok yang datang menyadarkannya. Namun setelah Kang-hye merasa tenang, dia pergi begitu saja. Kang-hye menceritakan penyebab traumanya itu pada Jung Seok dan dia bilang baru tahu jauh setelah kejadian itu kalau Jung Seok berusaha membantunya pada saat itu. Namun Jung Seok berpura-pura tidak ingat akan hal itu. Anehnya Kang-hye yang tidak bisa membaca surat penggemar namun dia malah kecanduan membaca komentar, bahkan komentar jahat sekalipun. Karena dirinya merasa kalau kebencian tidak memiliki kebohongan, sedangkan rasa suka bisa saja hanya suatu kebohongan. Namun Jung Seok malah bertanya apa pendapat Kang-hye tentangnya. Dia beralasan kalau dia sangat penasaran tentang semua hal yang ada pada diri Kang-hye. Dan Kang-hye malah balik bertanya kenapa Jung Seok penasaran. Dan Jung Seok menyuruh Kang-hye untuk mempercayai dirinya sendiri. Dengan begitu dia tidak akan peduli dengan semua hujatan. Tiba-tiba manajernya datang sehingga pembicaraan mereka pun berakhir. Karena masih penasaran, Jung Seok bertanya soal kotak hadiahnya dahulu. Dan ternyata Kang-hye sama sekali tidak membuka kotak tersebut sehingga tidak mengetahui apa isinya. Melihat Jung Seok yang kecewa, dia pun meminta kotak yang berisi surat Yuna tersebut karena dia akan mencoba membacanya. Orang-orang di sekitar rumah sakit bergunjing tentang skandal itu. Bahkan saat Yuna dan ayahnya sedang berbelanja. Namun mereka pura-pura tidak mendengar hujatan tersebut dan malah minum dan bersantai. Lalu Yuna berkata kalau ternyata menjadi terkenal itu melelahkan dan pasti akan menderita. Jung Seok membenarkan hal itu, lalu bertanya siapa yang Yuna maksud. Dan tentu saja orang itu adalah Kang-hye. Yang lebih mengejutkan, Yuna ternyata sudah mengetahui kalau yang menulis surat balasan itu adalah ayahnya. Dia mengetahui hal itu sejak Kang-hye datang ke rumah sakitnya dan memberikan tanda tangannya. Yuna menyadari kalau tulisannya berbeda. Mereka pun kembali ke rumah sakit dan melihat Donggu yang sedang siaran. Kemudian membuat ayahnya mempunyai sebuah ide. Sedangkan Kang-hye yang baru bangun dalam keadaan dirinya dan rumahnya berantakan mencoba mengingat kejadian yang dia lakukan. Ternyata Kang-hye makan dengan rakusnya seperti orang yang kelaparan dan tidak ingat profesinya yang harus menjaga pola makan. Dan sempat-sempatnya di saat itu dia memikirkan kejadian saat bertemu Jung Seok sebagai supir sewaannya. Berpikir kalau kejadian itu seperti adegan dalam drama romantis dan membuatnya tersipu. Tiba-tiba dia melihat pemberitahuan kalau Donggu mengunggah video baru. Ternyata video itu berisikan klarifikasi dari Jung Seok mengenai skandal tersebut dan meminta orang-orang tidak menghujat Kang-hye lagi. Lalu dia berterima kasih kepada Kang-hye karena sudah memberikan kenangan yang indah untuk Yuna dan dirinya. Mengetahui hal itu membuat Kang-hye terharu. Lalu dia dihubungi manajernya yang memberitahu kalau video itu menjadi viral dan reputasi Kang-hye pulih kembali. Namun hal itu justru membuat Hyeri marah. Apalagi saat mendengar orang di dekatnya memuji Kang-hye dan Jung Seok adalah pasangan yang serasi, membuatnya iri dan semakin marah.
Jung Seok bertanya kepada Yuna kenapa dia tidak bertanya kepadanya mengenai surat itu. Ternyata Yuna tidak sempat bertanya karena begitu terpesona dengan kecantikan Kang He saat bersamanya. Ayahnya meminta maaf karena sudah berbohong. Namun Yuna tidak peduli dengan kebohongan itu selama ayahnya memihak dirinya. Karena selama mereka di pihak yang sama, maka harus melihat apa yang ada di dalamnya, bukan hanya melihat dari luarnya saja. Barulah mereka bisa memahami semuanya. Dan itulah pesan yang dikatakan neneknya Yuna. Yuna bertemu dengan Kang He dan memberikan lilin bergambar dirinya. Sekarang Yuna memanggil Kang He dengan panggilan bibi, bukan kakak lagi. Ayahnya yang menunggu di luar sangat penasaran dengan pembicaraan mereka. Ayahnya berencana pulang ke rumah dan ternyata Kang He sudah menunggunya. Mereka pergi bersama ke tempat tinggal Jung Seok. Lalu Jung Seok mengajak Kang He ke SMA mereka dahulu karena Kang He bilang dia baru ke sana lagi. Kang He menyinggung soal klarifikasi Jung Seok pasti bukan hal yang mudah. Video itu kebanyakan mendapat respon positif namun ada juga yang berkomentar jahat. Jung Seok menyuruh Kang He untuk mengendalikan pikirannya dan mengabaikan komentar jahat tersebut. Namun saat Jung Seok membaca komentar jahat tersebut, dia juga terbawa emosi dan tidak sesuai dengan pepatahnya tadi. Mereka diam-diam bersembunyi di ruang seni, lalu memberikan Kang He hadiah yang dahulu belum sempat dia terima. Jadi kotak hadiah itu dahulu dengan susah payah Jung Seok mempersiapkannya. Kemudian dia mempersiapkan diri hingga dia berlatih di ruang seni. Tidak sadar kalau Kang He saat itu mengawasinya. Namun pada akhirnya kotak itu hanya disimpan di lokernya bersamaan dengan kotak teror itu. Setelah Kang He pergi karena terkejut dengan teror itu, dia melihat kalau hadiahnya masih ada di loker tersebut. Dan ternyata Kang He tidak mengambil hadiah itu. Alih-alih mengambil kotak yang bagus berisi coklat, dia malah memilih kotak yang buruk. Mereka hampir ketahuan oleh satpam yang berjaga dan mencoba bersembunyi di balik tirai mengingatkan mereka pada kenangan dahulu. Namun ternyata satpam itu malah mengunci pintunya dan mereka pun panik. Mereka mencoba keluar melalui jendela. Saat sudah melompati keluar jendela, mereka malah ketahuan. Dan tentu saja mereka langsung melarikan diri. Namun hal itu membuat mereka tersenyum bahagia bahkan hingga sampai rumah. Kang He sangat bersemangat saat berlatih tinju. Manajernya dan Ayong mempersiapkan proyek pemulihan citra Kang He. Dari mulai program variety show yang langsung ditolak oleh Kang He. Lalu mendonasikan bakatnya di rumah sakit Yuna seperti membacakan dongeng. Dan Kang He pun tampak tertarik karena dia mempunyai kesempatan untuk bertemu Jung Seok. Dan yang terakhir tawarannya adalah menjadi cameo dalam sebuah film. Harry yang bersiap untuk syuting film dan saat ada staf yang menyinggung tentang cameo yang akan mencuri perhatian, dia terlihat kesal. Benar saja semua orang terkejut saat melihat Kang He yang datang dengan mempesona sebagai cameo. Harry dan Kang He saling terkejut saat baru bertemu lagi setelah lulus SMA. Saat syuting dimulai, Harry mencoba menggagalkan adegan berkali-kali untuk mengerjai Kang He agar Kang He merasa kesal. Namun justru hal itu malah membuat orang-orang memuji Kang He yang aktingnya sangat bagus. Bahkan pasti mengalahkan Harry yang menjadi peran utamanya. Harry marah mendengar itu dan langsung melabrak Kang He saat berpapasan. Meledeknya yang tidak mendapat naskah hingga bersedia menjadi cameo. Namun Kang He justru meledeknya karena sombong padahal itu pertama kalinya Harry mendapatkan peran utama. Harry pun tidak terima dan langsung menyinggung ibu Kang He yang selalu membayar wartawan dan memanipulasi media sejak dahulu. Dia pun mengatakan kalau itu menurun pada Kang He. Sekarang jelas saja Kang He marah dan merasa jijik karena selama ini Harry selalu berpura-pura dekat dan baik padanya. Harry hanya bisa meneriaki Kang He yang pergi meninggalkannya. Malam harinya, Park Sun menemui Harry karena merasa ada yang aneh dengan hubungannya dengan Kang He saat Harry siaran tempo hari. Harry mengatakan kalau saat di SMA, Jung Seok adalah pesuruh Kang He. Bahkan Kang He pun merundung Harry. Dan Kang He juga sering membolos dan seorang perokok. Jelas saja semua yang Harry katakan hanyalah kebohongan untuk menjelek-jelekan Kang He. Park Sun yang licik pun percaya begitu saja demi mendapatkan skandal baru. Tentu saja diam-diam dia merekam pembicaraan itu. Curhatan Harry itu pun menjadi viral dan membuat citra Kang He kembali turun. Kang He yang mengetahui skandal terbarunya pun terlihat panik hingga menjatuhkan gelas dan menginjak serpihan kaca lalu membuat traumanya kumat lagi saat melihat darahnya sendiri.
semua produk yang diiklankan Kang He pun ditarik dari pasaran. Kemudian banyak wartawan yang berkumpul di rumah Kang He hingga manajernya dan Ayong mengelabui mereka agar Kang He bisa pergi dari tempat itu dan pergi ke tempat yang aman. Kang He berniat menghubungi ibunya, namun dia teringat saat mendapatkan teror di SMA-nya. Dia menghubungi ibunya untuk menjemputnya, namun justru ibunya menolaknya. Lalu saat itu pula Kang He mengetahui kalau Harry lah yang memberikan kotak teror tersebut. Yeon Hae yang juga ikut terlibat dalam rencana Harry menyadari kehadiran Kang He, yang pasti juga salah paham padanya. Namun Kang He terlanjur marah dan melepaskan cincin persahabatan mereka. Yuna dan ayahnya mengkhawatirkan Kang He yang tidak bisa dihubungi. Ibu-ibu di kamar Yuna membicarakan skandal terbaru Kang He, namun anak-anak mereka malah membela Kang He. Ibu-ibu itu malah bertanya kepada Jung Seok tentang kebenarannya, karena dia juga satu sekolah dengannya. Namun tentu saja Jung Seok membela Kang He dan mengancam mereka dengan hukum agar berhenti berkomentar jahat. Hal itu membuat Yuna menangis karena marah idolanya dihujat. Ibu-ibu itu pun merasa bersalah dan meminta maaf. Dan ternyata Kang He mendengar semua pembicaraan mereka dan dia pun langsung pergi dan Jung Seok pun mencoba mengejarnya. Jung Seok memarahi Kang He karena dia melarikan diri, padahal dia tidak bersalah. Namun Kang He pikir percuma saja dia menjelaskannya, karena pasti orang-orang tidak akan mempercayainya. Dan yang lebih menyakitkan, Kang He berkata kepada Jung Seok kalau kekacauannya sekarang terjadi karena Jung Seok masuk ke dalam kehidupannya dengan surat penggemar itu. Kemudian setelah berbicara itu, Kang He pun pergi. Jung Seok yang kembali ke kamar Yuna teringat perkataan Yuna mengenai nasihat dari neneknya itu. Dia pun bergegas kembali mencari Kang He. Beruntungnya Kang He masih diam di tempat tangga darurat. Dia sedang menangis ketakutan karena tadi dia hanya berpura-pura tegar saja. Ternyata saat SMA, Seok menyukai Kang He dan mengancam Harry agar tidak meneror Kang He lagi. Tapi saat itu Kang He terlanjur pergi dan belum sempat mendengarkan pernyataan itu. Bahkan saat Kang He berpapasan dengan Jung Seok pun dia tidak menyapanya dan Jung Seok membiarkannya pergi begitu saja. Namun kali ini Jung Seok tidak akan mengulangi hal yang sama lagi. Kini dia akan berada di samping Kang He dan memeluknya. Oke, karena Jung Seok ingin ada di samping Kang He terus-menerus, episode yang ketiga pun berakhir sampai di sini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap jaga kesehatan dan terima kasih.